Selamat pagi, berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta. Di hari ini Kamis Pahing 21 Agustus 2021. Setelah kemarin sempat tidak bisa tayang karena satu dan lain hal, hari ini kita berjumpa kembali. Saya menjumpai saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, dan berkat Tuhan kiranya melimpah menggenangi kehidupan saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita memulai hari ini, kita mensyukuri hari ini karena hari ini kita diberi kesempatan untuk menapakinya. Setelah sepanjang waktu kita ditolong, diberkati, dilindungi, dicukupi oleh Tuhan, maka mari kita mengucap syukur, memohon berkat untuk kehidupan yang akan kita jalani. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Engkau jagai kami, Engkau pulihkan, Engkau segarkan kami, dan pagi ini Engkau anugerahkan kepada kami hari yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, harapan yang baru, tanggung jawab yang baru. Kami hendak menghayati sabda Tuhan, merefleksikannya untuk menjadi pedoman hidup kami, pelita hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sapaan inspirasi pagi saat ini saya beri judul tentang berjaga-jaga dengan dasar bacaan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, tidak akan saya bacakan, biarlah saudara-saudara yang berjalan bersama Perjalanan Semesta boleh mencari bacaan ini untuk nantinya dibaca sembari menemukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada pembacanya pada waktu itu, yaitu jemaat di Tesalonika, tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam pemahaman sederhana adalah sebuah tindakan dengan penuh kesadaran untuk mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi. Sebagai contoh, seperti nama channel ini, Perjalanan Semesta, orang yang merencanakan sebuah perjalanan pasti akan berjaga-jaga sesederhana apapun. Dimulai dengan bekal, baik dalam bentuk minuman, makanan, pemahaman akan tujuan, kemudian bekal-bekal yang lain. Nah, demikian pula di dalam memahami kehidupan ini, Rasul Paulus mengimani bahwa hidup pun adalah perjalanan, dan perjalanan pasti akan ada akhirnya. Persoalannya adalah kapan masing-masing pribadi itu mengakhiri perjalanannya. Itu yang menjadi misteri iman untuk siapa saja dalam pemahaman iman apapun. Menyadari hal yang demikian, di dalamnya Rasul Paulus mengimani bahwa meskipun tidak tahu kapan secara kairos, waktu yang pasti akan terjadi tetapi tidak dipahami, dimengerti kapan, Rasul Paulus memberikan pengajaran supaya berjaga-jaga. Dengan cara apa? Dengan cara hidup dalam terang, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kepatuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam segala kebaikan. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pesan Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika nampaknya akan tetap relevan sampai kapanpun. Termasuk saudara-saudara yang diberkati Tuhan yang tersapa-sapaan Perjalanan Semesta ini.
Dan channel ini pun satu di antara ribuan, jutaan, miliaran bagian upaya manusia untuk berjaga-jaga, untuk selalu meluangkan waktu menghayati sabda Tuhan bersamaan dengan mengucap syukur atas segala karunia yang Tuhan anugerahkan. Lalu caranya apa kita berjaga-jaga? Kalau orang mau mengadakan perjalanan seperti yang saya ungkapkan, ya bekalnya tahu, petanya tahu, kemudian perhitungan kalkulasinya jelas. Nah, perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan kehidupan di dalam rangka melaksanakan kehendak Tuhan. Lalu seperti apa model berjaga-jaga? Ya seperti pesan Paulus, hiduplah dalam terang, hiduplah dalam kebaikan, hiduplah dalam kesadaran. Kesadaran akan apa? Akan hidup itu sendiri. Sadar bahwa hidup ini ada awal, pasti akan ada akhirnya. Sadar bahwa kita tidak tahu kapan hari akhir kita, dan karena itu kita harus berjaga-jaga. Banyak cara, semua agama mengajarkan bagaimana berjaga-jaga itu meskipun dalam perspektif dan bahasa yang berbeda. Nah, perjalanan semesta mengajak untuk berjaga-jaga dengan cara yang pertama, selalu sadar akan hidup. Bahwa hidup berasal dari sedang di mana dan menuju ke sebuah tujuan. Yang kedua, sadarlah bahwa hidup kita ada dalam terang. Sehingga kesadaran itu membawa kita pada pengertian bahwa karena dalam terang, semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dilihat, diketahui. Bukan hanya oleh diri, tapi juga oleh Tuhan. Dengan kesadaran ini maka kemungkinan menjadi kecil untuk kita melakukan hal-hal yang berbeda atau yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bahasa pengajarannya Paulus mengatakan kamu adalah anak-anak terang. Artinya apa? Ya kamu harus berbuat baik karena anak terang pasti akan diketahui, bukan anak gelap. Nah, saudara-saudara, kalau kita sadar bahwa kita ada dalam terang, anak-anak terang, maka jangan pernah melakukan tindakan-tindakan gelap dan dalam kegelapan. Nah, itu salah satu cara berjaga-jaga. Cara untuk mengantisipasi kedatangan hari di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan secara istimewa. Saudara-saudara, mari kita berjaga-jaga. Mari kita membangunkan kesadaran kembali bahwa hidup ini terbatas. Mari mengisinya dengan semua hal yang baik, seperti pesan-pesan dalam momentum HUT negara kita. Akan mengisinya dengan perjuangan, akan mengisinya dengan kebaikan, akan mengisinya dengan pembangunan. Semua adalah ungkapan untuk memberikan yang terbaik. Nah, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita juga mesti berjaga-jaga. Yuk kita berbuat baik, yuk kita beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan, yuk kita mempersembahkan apapun yang kita miliki untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Yuk kita saling menolong, saling menopang, saling membantu, saling menanggung satu dengan yang lain, sehingga tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Mari kita sadari bahwa perjalanan ini pasti akan berjumpa dengan sebuah titik pemberhentian. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang menyadarkan kami tentang kehidupan yang harus berjaga-jaga.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, harapan kami, tanggung jawab kehidupan kami seutuhnya dalam anugerah kuasa Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian sapaan inspirasi pagi di perjalanan semesta saat ini. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan juga bagian dari persembahan, bagian dari berjaga-jaga demi terbangunnya kebaikan melalui channel ini. Like, komen, meninggalkan jejak sebagai wujud partisipasi. Dan mari kita bangun kebaikan bersama melalui apapun. Jikalau saudara-saudara terbeban atau merasakan channel ini berguna, bermanfaat, mari kita bangun bersama-sama dengan cara subscribe dan meninggalkan jejak yang baik. Tuhan memberkati.